Baik, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali Bapak Ibu sekalian di materi malam ini. Jadi pada materi malam ini kita sudah bergabung dengan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Kurniawan Ilyas. Maaf yang terhormat Bapak Dr. Kurniawan Ilyas. Adapun materi yang akan dibawakan oleh narasumber kita malam ini yaitu mengenai dengan audit cyber security track username feed Sherlock. Ya, baik. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Dr. Kurniawan untuk membawakan materi malam ini. Silakan, Pak. Sudah kos ya. Nggak bisa di-share ini. Sudah, Pak. Sudah kos, Pak. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Materi malam ini adalah tentang serial informasi gathering tentang cyber security menggunakan tools ya Sherlock. Jadi Sherlock ini adalah tools melacak memberikan informasi kepada kita apakah username yang akan kita cari itu ya akan kita temukan itu dengan pendekatan Sherlock itu sendiri ya dengan tools yang ada di OS ya Linux yaitu Sherlock itu sendiri. Jadi kita akan melakukan simulasi tentang Sherlock itu sendiri ya. Baik, adapun perintahnya ya. Jadi ada perintahnya yaitu sudah share ya perintahnya ini. Kita masuk di GitHub ya, GitHub Sherlock minus project /Sherlock itu sendiri. Jadi kalau ketika kita masuk di terminal, ini perintahnya ya, git clone http Sherlock project .git ya. Jadi kemudian kita masuk di direktorinya yaitu Sherlock dan kita install Python 3 ya. Jadi menggunakan perintah ataupun bahasa pemrograman Python 3 ya. Nah, setelah kita install, maka kita bisa melihat ya, kita ketik Python 3 Sherlock min health ya, maka sini akan muncul perintah-perintah yang bisa digunakan untuk tools Sherlock itu sendiri. Tools Sherlock itu. Jadi ini baru informasi gathering, masih belum masuk ya di wilayah vulnerability scanning itu sendiri. Itu perintahnya ya. Saya akan simulasikan menggunakan OS Ubuntu ya, Ubuntu. Perintahnya tadi yang saya sebutkan tadi ya akan bekerja. Selanjutnya perintahnya juga Python -m ya, tip install -r requirement txt ya, txt dan akan muncul downloadnya ya, dan akan secara out the file otomatis akan menginstal sendiri. Sama juga di Kali Linux ya, kalau di Linux juga demikian ya. Jadi akan mencari username Kurniawan ya. Kurniawan, apakah Kurniawan ini di beberapa media atau di beberapa media sosial ini bisa dilacak ya. Ya, apakah Kurniawan yang dimaksud saya atau Kurniawan yang dimaksud lain. Ya. Tentu itu berdasarkan kata kunci ya, kata kunci yang akan kita gunakan. Nah, untuk Sherlock ini menggunakan satu suku kata ya, yang tidak terpisah, tidak dispasi, dan bisa dua suku kata ya, tapi tidak dilakukan spasi ya, tidak dilakukan spasi pada saat kita ingin
melacak ya username sebuah akun medsos ataupun juga akun-akun yang berbasis web ya, tentu banyak ya, banyak ketika nama Kurniawan ini menggunakan web itu sendiri ingin melakukan login ya, tentu akan terlacak ya, akan diketahui melalui aplikasi Sherlock dan bisa dibuka nantinya ya. Jadi bisa dibuka akun-akun Sherlock itu sendiri ya, yang ada nama Kurniawan. Jadi ini prosesnya tracking akun yang bernama Kurniawan ya, ini yang bernama Kurniawan. Jadi itu perintahnya kurang lebih 121 ya, 121 akun, termasuk juga akun saya, akun yang di medsosnya seperti Facebook, seperti Twitter dan Instagram ya, termasuk TikTok itu sendiri yang banyak sering digunakan ya, sering digunakan oleh masyarakat. Jadi ini akun yang bisa kita melakukan pencarian ya, pencarian terhadap tujuannya apa ya? Tadi untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang mengakses kita dalam bentuk memasukkan username, termasuk juga password, juga ataupun pihak-pihak yang menjadi interaksi antara para auditi, termasuk juga para auditor, untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang dia masukkan, ya, materi yang dia masukkan ataupun file-file yang dia masukkan itu di mana. Itu bisa kita temukan dengan cara salah satunya dengan cara menggunakan tools Sherlock itu sendiri. Misalnya auditi menyimpan file, menyimpan data, dokumen, foto dan lain-lain di akun medianya ya, akun media sosial, akun webnya, alamat webnya, alamat domainnya, maka dengan tools ini kita bisa melakukan tracking atas data-data atau dokumen dari audit itu sendiri ya, audit sendiri. Jadi terdapat 121 akun yang bernama Kurniawan ini terlacak melalui tools yang digunakan yaitu Sherlock ya, menggunakan bahasa pemrograman Python 3 ya. Baik, saya akan simulasikan. Saya menggunakan tadinya saya menggunakan OS Kali Linux ya. Saya pakai OS salah satu OS yang baik juga ya untuk melakukan audit security. Selain Pirate OS, saya memakai Ubuntu ya. Jadi saya simulasikan saja penggunaan Ubuntu. Oke, saya simulasikan penggunaan Ubuntu. Jadi ini fungsi file Sherlock itu sendiri, tool Sherlock untuk melakukan tracking ya, tracking atas bahan-bahan atau dokumen video foto yang digunakan oleh auditi ya, apabila menyembunyikan dokumen, data dan lain-lain, sehingga tidak kesulitan bagi para auditor untuk memastikan bahwa akun audit tersebut bisa dilacak ya, dilakukan pelacakan itu sendiri, sehingga file-file yang sempat disimpan di cloud ya, di cloud pun juga bisa terlacak, baik di drive ya, di cloud web itu sendiri bisa terlacak dengan akun tersebut ya, yang kita sudah jadikan target ya. Oke, ini kelihatan ya Aci saya, dia punya tampilan OS ya, Ubuntu. Jadi ya Pak, kelihatan Pak, Ubuntu. Kita sekarang di audit punya template.
Mana tadi catatannya, bikin catatan atas ini ya. Ya, jadi saya masuk dulu di akun saya Ubuntu. Jadi saya menggunakan OS sekian, kemarin saya menggunakan OS Kali Linux, saya sekarang ini mau memakai OS Ubuntu ya. Jadi ini OS yang kompatibel juga ya, yang kompatibel untuk melakukan cyber security. Ada banyak ya OS ya, yang ini saya gunakan Kali Linux, PLTS, termasuk juga Linux Mint ya. Dia masih berproses, memang agak lama ya, agak lama. Ya, oke. Dia mulai masuk di halaman Ubuntu. Jadi halaman Ubuntu ini bermacam-macam ya. Text ini bermacam-macam. Ini jaringan internet ya, jaringan internet ini jaringannya Ubuntu. Ini mematikannya dan lain-lainnya. Posisi baterai. Ini fotonya ya, kalau kita melakukan foto ya. Itu. Maka tidak ada bedanya dengan Kali Linux ya, OS Kali Linux. Maka saya sudah download juga Python 3 ya, Python 3 .10 ya, titik 8 ya, saya sudah download, termasuk juga Pythonnya ya. Jadi Python ini. Jadi langkah yang kita harus lakukan adalah kita tentu membuka terminal ya, terminal ini, terminal Ubuntu ini ya. Jadi ini Ubuntu ya, langkah yang kita lakukan adalah kita membuka terminal Ubuntu itu sendiri ya, terminal Ubuntu untuk memastikan bahwa kita akan melakukan tracking atas nama Kurniawan ya, atas nama Kurniawan sendiri. Oke. Oh ya, saya masukkan di tengah saja ya, tidak kelihatan. Jadi apa yang saya sajikan tadi bahwa kita mendownload ya perintah-perintah itu, dan saya sudah download. Maka untuk mengetahui bahwa kita sudah berhasil download atau sudah masuk di direktori OS kita, baik itu direktori desktop, direktori lainnya ya, direktori download atau direktori lainnya, maka perintah yang dilakukan adalah tinggal kita mengetik ls ya, jadi ls. Nah, jadi tadi saya sudah download ya, yaitu sudah ada tools yaitu Sherlock itu sendiri ya. Jadi tools Sherlock ini kita aktifkan dengan menggunakan perintah ya, cd Sherlock ya, Sherlock ya, habis itu Sherlock kembali ya. Oh no, cd Sherlock ya, perintah cd Sherlock. Ini akhirnya kita Sherlock ya, cd Sherlock ya, jadi 2 kali perintah cd Sherlocknya. Nah, ini satu instrumen ya, yang kita bisa gunakan untuk melakukan pelacakan username ya, username sebuah akun ataupun audit kita gitu. Audit kita untuk menemukan file-file yang tersimpan di dalam web itu, termasuk juga cloud computingnya ya, cloudnya. Mungkin sudah pernah disajikan ya tentang cloud computing. Maka Sherlock ini adalah tools yang bisa kita melakukan pelacakan ya, pelacakan terhadap akun-akun audit kita. Maka perintahnya sudah jelas bahwa tadi Python ya, karena kita sudah download Python ya, maka itu kita jalankan ya, Python 3 Sherlock ya, Sherlock.py. Kalau Python ya, Python, maka ekstensinya adalah pakai .py ya.
Selanjutnya kita melacak misalnya bernama Aziza ya, Aziza. Jadi Aziza ini sebagai moderator ya. Jadi kita bisa lihat apakah Aziza yang dimaksud ini adalah Aziza yang moderatornya Konsultan Indonesia atau tidak gitu. Kita enter saja. Nah, ini prosesnya agak lama ya kan, tergantung ya. Ini Aziza ini. Dia akan melakukan pengecekan semua akun-akun Aziza yang ada di medsos, yang ada di web ya. Nanti kita akan cek ya, membuka akun-akunnya apakah Aziza yang dimaksud ini adalah Aziza yang ada di ini Facebooknya ya. Apakah benar Aziza juga Facebook? Karena nama Aziza juga banyak ya, tentu kita akan coba ya. Nanti kita lihat, umpamanya kita lihat nama sebuah teman ya, atau kita ingat sebuah teman namanya, umpamanya sahabat lama misalnya, atau auditi kita, dia lupa filenya tapi di mana dia simpan, tapi dia masih mengenali username-nya, maka kita melakukan pendekatan ini. Jadi ini ada berapa browser dan akun-akun ya, yang kurang lebih ada channel, ada blogger ya. Ini ada berapa akun, termasuk juga Facebook ya, tapi GitHub ya, Facebook. Jadi dia bisa merekam ternyata Facebook ya. Facebook Aziza yang dimaksud ini apakah Aziza yang narasumber moderator kita ya. Jadi ini ya ini masih berproses ya, yang melakukan pencarian terhadap akun yang bernama username-nya Aziza. Jadi kurang lebih ya ada 130 akun yang menggunakan nama Aziza ya. Untuk itu kita coba akun Twitternya misalnya. Jadi akun Twitter ini nama Aziza, caranya kita klik saja open link ya, lalu kita jalankan fungsi pencarian sendiri. Jadi itu atau juga Aziza mungkin punya akun TikTok. Ini dia browser ya, dia akan mencari apakah Aziza punya akun TikTok ya, yang moderator kita ini atau tidak ya, ataupun Aziza yang lain gitu. Nah, ini akan secara direct itu akan melakukan pelacakan terhadap akun Aziza itu sendiri ya. Ini masih berproses akun-akun ini. Ini terus juga yang sering dipakai Mabes Polri ya, Mabes Polri atau BIN ya, atau Badan Intelijen, ataupun juga teman-teman di Kementerian Kominfo ya untuk melakukan tracking atau patroli cyber. Jadi ini salah satu tools ya yang kita lakukan pelacakan terhadap akun-akun tersebut ya. Ternyata belum ya, masih dia berproses. Apakah Aziza ini lahir di Jakarta ya? Ternyata followernya kurang lebih 1.135 ya. Ini kalau kita mau masuk ya, saya juga tidak masuk. Terus ya, jadi tidak terbaca ya, tapi paling tidak akun Aziza yang dimaksud bukan adalah Aziza yang ada di sebagai moderator ya. Kita lanjut dengan misalnya lagi ya, apakah Aziza sebagai TikTok ya, TikTok itu juga ini ya, open link ya. Jadi juga apakah jadi banyak browser termasuk juga media sosial atau web ya yang mencantumkan ataupun yang pernah menjadi user
user name Aziza ya. Aziza. Jadi itu juga yang bisa kita lakukan pelacakan. Ya, followernya ya masih berproses. Tapi secara default ini Aziza ini akan kelihatan ya kalau memang dia benar-benar Aziza yang ada dalam kecuali dikunci ya, dikunci videonya, dikunci pertemanannya ya, sehingga tidak bisa ditemukan ya. Jadi ini akun Aziza ya, akun Aziza yang di TikTok, termasuk juga di Telegram. Apakah Aziza punya Telegram? Nah, ini. Jadi ini model pelacakan terhadap akun-akun yang bisa kita auditi kita dalam hal pelaporannya, dokumennya, bahannya dan lain-lain. Nah, ya kemungkinan ini Aziza ya, bukan Aziza ya ini. Bukan, Pak. Oh, ini namamu kan Nur Aziza juga. Nur Aziza Tajuddin. Oke, jadi ya ada banyak ya, ada banyak akun-akun Aziza ya, Aziza. Jadi nanti kita akan cocokkan nanti namanya di akun kan biasanya nama akun berbeda dengan nama sesungguhnya ya. Ada sandi, ada kode ya, sehingga model-model ini bisa kita lakukan ya untuk melacak itu akun berdasarkan username. Nah, ini untuk Aziza. Bagaimana dengan Pak Kurniawan ya, ataupun siapa ya? Siapa yang ada di sini? Mungkin ada yang minta ingin namanya di lacak namanya ya. Tapi bisa bagikan akunnya, nama akunnya ya. Bisa di kolom chat boleh, chat room boleh, atau nama saya ya, nama saya saja. Python 3 Sherlock ya, Sherlock.py. Jadi kalau bahasa pemrograman .py ini pasti dia bahasa yang asalnya dari Python ya. .py Kurniawan Ilyas ya. Kurniawan Ilyas misalnya. Jadi dia akan secara otomatis akan mencari nama Kurniawan Ilyas ya. Jadi itu ini tahapan informasi gathering. Jadi masih belum apa namanya berdampak hukum ya. Kalau sudah tahapan vulnerability scanning itu sudah melihat sudah langkah pertama ya, yang boleh, yang bisa atau tidak bisa kita minta izin ya, izin kepada pemilik atau administrator di sebuah web ya sendiri. Itu dia masih mencari ya. Memang cukup lama untuk melakukan tracking karena kurang lebih 100 browser atau web dan medsos ya yang sekarang ini digunakan oleh publik gitu. Masih juga auditi kita gitu. Jadi dia masih berproses. Ya, memang agak lama ya karena nama Kurniawan ini juga sangat banyak ya. Baik, kita menunggu saja. Ya di Instagram ya. Nanti kita lihat apakah nama saya itu ada di Instagram. Ada Instagram, ada Facebook ya. Facebook. Tunggu sampai menunggu ya. Jadi ini adalah tools yang kita pakai untuk
melakukan pelacakan username ya, menggunakan tools Sherlock itu sendiri ya. Oh, jadi cuma 8 ya. 8 ya yang terlacak menggunakan Sherlock itu sendiri. Baik, saya buka ya. Apakah saya ini ya? Saya juga punya Facebook ya, tapi namanya lain ya, namanya. Kita buka saja Facebooknya. Apakah saya atau ada yang menggunakan nama saya ya, menjual, memakai apa ya, memakai akun saya, ya, itu akan kelihatan ya dengan cara kita melakukan informasi gathering ya. Jadi ini Facebook ya. Oh, ternyata harus masuk ya, harus masuk di Facebook. Berarti pertanda bahwa akun Facebook nama Kurniawan ini ya, sangat terbatas aksesnya. Oke, saya masuk di Instagram. Kebetulan saya punya Instagram. Ini smule.com ini nyanyi ya, aplikasi nyanyi ya. Oh, ternyata berbeda ya. Berbeda. Ternyata seorang dokter ya, dokter gigi malah. Itu dia masih lakukan ya. Ternyata seorang dokter gigi ya. Dokter gigi ya, nama Kurniawan juga ternyata. Tapi profesinya saya lihat dengan gambar yang ada dengan ini dokter gigi ya. Coba saya lakukan pelacakan akun saya ya. Apakah masih bisa ya dengan apa namanya Python 3 Sherlock.py. Setuju ya. Jadi saya punya oke. Oh, kenapa perintahnya ini tidak jalan ya? Yes. Coba saya ulang lagi. Tulisan Sherlock-nya nggak ada R-nya, Pak. Oh iya, kelihatan ya. Padahal kalau di Linux itu ada notifikasi sudah sampaikan dikali ya. Jadi itu ya, perintah kali ini sangat sensitif ya, titik, koma, dan tanda-tanda string, tanda baca itu sangat sensitif ya, sensitif apabila satu ke huruf saja maka perintah dia jalankan. Nah kalau di Ubuntu biasanya ada notifikasi, apalagi di kali Linux ya, dia menggunakan notifikasi. Oke, sambil jalan karena banyak karakter hurufnya, jadi dia akan melakukan tracking ya. Ini nama akun saya ya, ini nama akun saya ini, saya kasih tahu nomor 7, ini nama akun saya, benar-benar bisa melakukan pelacakan. Atau nanti kita pindah deh OS Linux ya kali. Oh, kecepatan melakukan apa? Checking username ini bergantung juga jaringan internet ya. Oh, apa agak lama ya. Oke, kita Ctrl C saja, ya.
Berarti jaringan tidak memadai ya. Oke. Ya, clear saja ya. Kita pakai Kali Linux, OS-nya tidak terlalu mendukung ya. OS ini tidak mendukung. Jadi begitu perintah pelacakannya tidak ini. Jadi kalau kita lihat jaringan ini ya, ada tanda tanya berarti di OS ini tidak berjalan jaringan yang connect dengan WiFi kita ya. Jadi kalau ada tanda ini berarti menunjukkan tidak koneksi ya, tidak ada koneksi WiFi dengan OS kita sendiri. Maka kita pakai power off ya. Kita pakai terminal. Itu langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang kita coba saya dulu dikali. Jadi cukup sederhana sekali perintahnya. Sisa kita menginstal beberapa perintah. Salah satunya itu Python ya, Python versi 3. Sekarang Python sudah versi 3.11 ya, bisa kita lakukan. Itu yang saya share ya. Mana yang saya share tadi? Oh, running-nya. Ini cukup kompatibel ya kalau kali karena sering dipakai lakukan hacking ya. Oke. Oke, dia masuk di. Oke, ini jaringan internetnya sudah mulai jalan. Oke, sama ya. Jadi tidak ada bedanya ya, tidak ada bedanya. Kita lihat dulu di listnya apakah sudah terinstall ya, terinstall Sherlock ya. Sudah terinstall Sherlock ya. Maka kita masuk di direktorinya. Termasuk juga sudah terinstall Python ya. Sherlock. Double lagi. Jadi sama saja jenis perintahnya. Jenis perintahnya kita besarkan saja. Jadi ini masih tahapan yang operasi getting. Kelihatannya. Sama saja ya, sama saja. Python 3. Atau kita bisa pakai langsung Sherlock ya. Kalau di kali ini Sherlock Py ya. Ya. Jadi dia melakukan tracking ya. Kemudian karena jaringannya saya lihat cukup pendek ya, sehingga proses error ya. Ini karena jaringan ini connection airport ini jaringan atau kita pakai Sherlock ya, perintah lain ya. Jadi connection reset error gitu. Oke, masih berproses ya. Memang tidak, itu jaringan sangat mendukung ya, sangat mendukung terhadap kecepatan untuk melakukan tracking ya.
cukup lama, kita menunggu saja. Jadi inilah prinsip-prinsip yang bisa digunakan untuk melakukan pelacakan akun itu sendiri ya. Jadi agar ini kelihatan tidak sampai sangat pendek dia punya itu. Mungkin cuacanya memang habis hujan, jadi kita bisa cukup lama ya. Setidaknya oh no ya. Oke. Saya Ctrl C saja. Sangat lama ya. Oh, Sherlock. Misalnya masih bisa kembali ya. Cukup lama. Jaringan Ethernetnya tidak mendukung. Nah, untuk Aziza ya, sama lagi bisa ter-tracking ya. Jadi ini cuma perintah-perintah yang cukup sederhana untuk melakukan profiling, ya, tracking, termasuk juga informasi gathering terhadap akun audit kita untuk memperoleh data, termasuk juga akun kita ya. Kalau kita lupa usernya ataupun kita lupa user ya, user yang lengkap, bisa kita lakukan profiling tersebut ya. Jadi ini cukup banyak kalau apa namanya, kalau menggunakan OS kali Linux ya. Bedaannya kalau Ubuntu ya cukup berapa username yang bisa dilakukan tracking ya. Tracking. Ini masih panjang sampai Z ya. Jadi begitulah perintah ya, bisa dilakukan Python 3, bisa dengan sederhana Sherlock ya, karena secara otomatis Sherlock ini ya adalah tools dari yang dibuat oleh Python ya, atau bahasa pemrograman Python itu sendiri. Oke, kita coba lagi anunya Haji saya apa ya? Biasanya mungkin ada Facebook ya. Opening ya. Facebooknya Aziza, mudah-mudahan bisa terbuka dan orang yang sama ya. Orang yang sama. Oh, ternyata harus masuk ya. Oke. Oh, ya kurang lebih ada 126 ya akun yang bernama Aziza ya, dengan berbagai macam browser, web, media sosial yang sudah ter-tracking oleh tools yang bernama ini tools bawaan Python ya, tools yang sudah menggunakan tools Sherlock itu sendiri. Itu saja yang bisa saya sajikan. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya. Baik, Pak. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak, untuk penyajian materinya. Sebelumnya, mohon maaf, Pak, saya tidak on cam karena di sini cuaca sedang tidak bagus dan jaringan saya kalau on cam sepertinya agak terputus. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh Pak Kurniawan. Silakan Bapak Ibu jika masih ada yang ingin ditanyakan mengenai dengan teknik yang digunakan Bisa. pada saat ingin melakukan tracking. Silakan Bapak Ibu untuk menanyakan atau mengenai dengan cyber security tag username Sherlock seperti yang dicontohkan tadi. Silakan untuk ditanyakan Bapak Ibu sekalian, bisa melalui kolom chat, bisa juga melalui kolom diskusi.
Mohon maaf, raise hand. Jadi kalau ini mengikuti kelas cyber security perlahan ya, itu mulai dari informasi gathering, vulnerability, mungkin teman-teman yang di Zoom ini bisa menginstal OS ya, Kali Linux sendiri atau Parrot OS ya, atau Ubuntu. Tapi yang lebih compatible terhadap ini bisa di Kali Linux ya. Jadi bisa mendownload saja VirtualBox, nanti dari VirtualBox lah yang mendownload juga memasukkan OS Kali Linux. Jadi banyak tutorialnya cara mendownload di OS Windows ya, double boot ya, dual boot itu sendiri berjalan juga operasi sistem Windows bisa juga berjalan bersamaan dengan operasi sistem Linux itu sendiri ya. Kalau memang teman-teman mau serius, setiap bulan kita adakan 2 materi lah, paling banyak ke depan 2 materi. Tapi materi yang ke depan adalah materi yang sudah masuk di level vulnerability ya, melihat kerentanan suatu jaringan itu sendiri ya, suatu jaringan. Ini baru informasi gathering ya, masih di level yang paling belum berdampak hukum. Nanti ke depan, bulan ke depan kita akan masuk di vulnerability scanning. Itu saya akan melakukan koordinasi beberapa pemilik akun yang menjadi lab ya, menjadi lab untuk melakukan vulnerability scanning itu sendiri. Mungkin ada ya, teman-teman, silakan. Saya kira itu cuma praktek ya, simulasi. Jadi filenya ada beberapa perintah-perintah yang sudah saya berikan. Itu bisa dipraktekkan sendiri di rumah ya. Bisa dipraktikkan sendiri di rumah, sisa dicoba saja karena perintah-perintah itu sudah baku ya untuk menjalankan fungsi perintah di Linux itu sendiri. Demikian, Aziza. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk penyajian materinya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian yang ingin menggunakan teknik ini, silakan menginstal sistem operasi Kali Linux ataupun Ubuntu, namun lebih kompatibel itu pada sistem operasi Kali Linux dan disertai dengan terlebih dahulu untuk mendownload aplikasi VirtualBox. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada yang ditanyakan. Ya. Iya, baik Pak. Mungkin jika tidak ada pertanyaan dari peserta, ada yang ingin disampaikan Pak terakhir untuk materi malam ini? Iya, baik. Itu tadi ya tahapan. Ya, kita akan masuk sampai di level kurang lebih ada 90 materi ya tentang cyber security. Nanti saya berharap materi yang saya sajikan ini bisa teman-teman praktekkan di lingkungan sendiri ya, sehingga bisa masuk di level yang sangat high sekali, melakukan teknik spy ya, memantai-mantai WhatsApp, memantai SMS, WhatsApp itu sendiri, mengambil alih akun ya. Tapi itu kan di wilayah cyber security. Berarti kita harus tahu bagaimana begitu kita ingin melakukan pertahanan, maka kita harus tahu dulu menyerang ya. Bagaimana cara menyerang atau mengambil alih sebuah akun, baik itu WhatsApp atau media Telegram dan lain-lain, maka tahapan itulah yang kita harus lewati ya, kurang lebih 90 materi nantinya yang kalau teman-teman konsisten dan ingin ikuti kelas ini setiap bulan 2 kali ya, 2 kali saya akan sajikan materi ke depannya. Itu dengan cara silakan pada saat materi ini akan disajikan, silakan membuka sistem operasi dan menirukan perintah-perintahnya itu sendiri. Yang perintah-perintah yang bisa kita jalankan ya, dan
bisa juga teman-teman akan diberi kesempatan untuk menyajikan sesuai dengan perintah-perintah yang sudah saya sajikan pada saat materi sedang berjalan ya, supaya proses diskusi pembelajaran ini terjadi dua arah ya, dua arah. Jadi teman-teman bisa melakukan ya pembelajaran yang secara maksimal gitu. Demikian Azizah. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk penyajian materi malam ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Jadi sampai jumpa kembali di materi-materi selanjutnya, khususnya pada materi ini nanti akan ada level-level selanjutnya lagi agar kita semua dapat lebih memahami mengenai dengan teknik tracking ini. Ya, itu saja untuk malam ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.